Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sania Daratista Brusubiring, NIM 32133220033 dari kelas A Universitas Negeri Medan Stanbu 2021, mata kuliah Pengantar Ilmu Sosial, dosen pengampu Ibu Wira Fimansyah, SPD MPD. Di kesempatan ini saya ingin menjelaskan ilmu antropologi. Adapun pengertian antropologi yaitu antropologi merupakan suatu cabang ilmu sosial yang mempelajari budaya masyarakat suatu etnis. Kata antropologi berasal dari kata bahasa Yunani yaitu anthropos yang berarti manusia. Secara harafiah, antropologi didefinisikan sebagai suatu keilmuan yang mempelajari manusia dari segi keanekaragaman fisik serta kebudayaannya. Adapun pengertian antropologi menurut para ahli yaitu yang pertama, Raif dan Harry. Antropologi sebagai ilmu yang mempelajari manusia dan semua yang dikerjakan oleh manusia. Yang kedua, David Hunter. Antropologi sebagai keilmuan yang lahir dari keingintahuan mengetahui mengenai manusia yang tidak terbatas. Yang ketiga, Gerhun Doda. Antropologi sebagai ilmu yang mempelajari tentang manusia. Yang keempat, Kuncharaningrat. Antropologi merupakan suatu studi mengenal umat manusia dengan mempelajari berbagai bentuk fisik, warna, dan budaya yang dihasilkan oleh masyarakat. Adapun ruang lingkup antropologi yaitu terbagi menjadi dua konsep, yaitu antropologi fisik dan antropologi budaya. Antropologi fisik terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, paleontologi, yaitu mempelajari asal-usul dan termasuk juga evolusi manusia berdasarkan bukti fosil yang ditemukan. Yang kedua itu somotologi, yang mempelajari keanekaragaman manusia yang dipandang dari sudut ciri-ciri fisik. Antropologi budaya terbagi menjadi tiga bagian, yaitu yang pertama, prehistory, mempelajari kebudayaan purba serta menghubungkannya dengan peradaban modern. Yang kedua, etnologi. Ini berkenaan dengan cara pendeskripsian sifat-sifat khusus kebudayaan dan kelompok-kelompok manusia yang sangat beraneka ragam. Akan tetapi, etnologi memiliki batasan sebagai teori. Yang ketiga, etnolinguistik. Ilmu ini mengkaji bagian tentang bahasa yang digunakan manusia kuno dan modern. Cara dengan mempelajari bahasa dari orang yang telah mempunyai tulisan dan orang yang tidak mempunyai tulisan. Adapun pendekatan ilmu antropologi yaitu pendekatan holistik, memandang kebudayaan secara utuh atau holistik. Para antropologi mengumpulkan semua aspek atau sejarah, ekonomi, geografi, teknologi, serta bahasa untuk mendapatkan generalisasi mengenai suatu kebudayaan yang kompleks. Yang kedua, pendekatan komparatif, digunakan untuk memahami kebudayaan masyarakat yang belum mengenal baca tulis atau praaksara. Yang ketiga, pendekatan histori, berfokus pada asal-usul unsur kebudayaan. Para ahli antropologi tertarik pada asal-usul kebudayaan, kemudian tertarik mengenal unsur kebudayaan yang khusus dan unik. Sejarah perkembangan antropologi. Fase pertama atau sebelum 1800, bangsa-bangsa Eropa berkenalan dengan penduduk pribumi Asia, Afrika, Oskania, dan Amerika sehingga terhimpun kisah perjalanan, laporan, dan sebagainya daripada musafir atau pelaut. Yang fase kedua atau pertengahan abad, bahan etnografi dianalisis dengan menggunakan teori evolusi kebudayaan yang berpendapat bahwa kebudayaan manusia telah berkembang dari tingkat yang rendah menuju tingkat yang tertinggi. Yang ketiga, fase yang ketiga, permulaan abad 20. Seiring dengan berkembangnya imperialisme dan kolonialisme bangsa Eropa di daerah yang dikuasai, maka antropologi diperlukan untuk mempertahankan kekuasaannya. Fase keempat, sesudah tahun 1930, sejak tahun 1930, ahli antropologi mulai meneliti masyarakat pedesaan baik di Eropa maupun di luar Eropa. Bersamaan dengan itu, di Eropa muncul sikap antipati terhadap kolonialisme sehingga antropologi seakan kehilangan lapangan penelitian. Yang kedua itu ada ilmu sosiologi. Pengertian sosiologi. Menurut William F. Ockham Mayer, sosiologi adalah penelitian ilmiah terhadap interaksi sosial dan hasilnya yaitu organisasi sosial. Menurut P.J. Buman, sosiologi adalah sebuah ilmu yang mempelajari hubungan sosial antar sesama
pembukaan jalinan sosial antar berbagai unsur sosial politik. Menurut ciri tim A, sosiologi ilmu yang mempelajari tentang hubungan dan pengaruh timbal balik antara berbagai macam gejala sosial, keluarga, moral, agama, dan lain-lain. Adapun ruang lingkup sosiologi yaitu ruang lingkup sosiologi ada 3 poin, yaitu 1. Ekonomi beserta kegiatan usahanya serta prinsipil yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan pemakaian sumber-sumber kekayaan alam. Yang kedua, persoalan sejarah, yaitu berhubungan dengan catatan kronologis seperti contohnya usaha kegiatan manusia beserta prestasinya yang tercatat dan sebagainya. Yang ketiga, masalah manajemen, yaitu pihak-pihak yang membuat kajian berkaitan dengan apa yang dialami warganya. Sejarah perkembangan ilmu sosiologi. Sosiologi tidak muncul begitu saja, melainkan terhadap relasi sebab akibat yang sudah terjadi seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan manusia. Ilmu pengetahuan tentang masyarakat sudah ada sejak beberapa abad yang lalu. Sebelum istilah sosiologi ditemukan, hal ini dibuktikan dengan Plato dan Aristoteles, filsafat besar zaman Yunani kuno. Yang ketiga ada ilmu geografi. Pengertian ilmu geografi. Geografi adalah ilmu yang mempelajari tentang bumi. Kata geografi berasal dari bahasa Yunani, geo adalah bumi dan grafien adalah tulisan. Definisi geografi dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari atau mengkaji segala fenomena yang ada di permukaan bumi seperti penduduk, fauna, flora, iklim, batuan, dan lain-lain. Dengan kata lain, geografi dapat disebut sebagai studi yang mempelajari tentang gejala-gejala maupun fenomena yang ada di permukaan bumi. Pengertian ilmu geografi menurut para ahli yaitu yang pertama, Eratosthenes. Ilmu geografi berasal dari kata geografika yang berarti tulisan atau deskripsi tentang bumi. Yang kedua, Preston James. Geografi dapat dianggap sebagai induk ilmu pengetahuan. Yang ketiga, Bintaro atau 1997 mengemukakan bahwa geografi adalah ilmu pengetahuan yang mencindra, menerangkan sifat bumi, menganalisis gejala alam dan penduduk, serta mempelajari corak khas mengenai kehidupan dan berusaha mencari fungsi dari unsur bumi dalam ruang dan waktu. Yang keempat, Mehdi Sandi, ilmu pengetahuan yang berusaha menemukan dan memahami persamaan dan perbedaan yang ada dalam ruang muka bumi yang mencangkup kewilayahan dan kelingkungan. Adapun sejarah perkembangan geografi yaitu perkembangan ilmu geografi diawali dari pengenalan manusia terhadap alam lingkungannya, baik yang mendukung maupun yang menghalangi kehidupannya. Pengenalan itu tidak hanya terbatas pada wilayahnya sendiri, tetapi sampai ke wilayah lain. Hal itu didorong oleh upaya pemenuhan kebutuhan yang tidak terdapat di wilayahnya. Bangsa Yunani adalah bangsa yang pertama kenal secara aktif menjelajahi geografi sebagai ilmu dan filosofi dengan pemikiran utamanya Thales dan Miletus, Herodotus, Eratosthenes, Hipparchus, Aristoteles, Democritus dari Mesana, Strabo, dan Ptolemy. Bangsa Romawi memberi sumbangan pada pemetaan karena mereka banyak menjelajahi negeri dan menambahkan teknik baru. Pada zaman pertengahan, bangsa Arab seperti Al-Irdisi, Ibnu Battuta, dan Ibnu Khaldun memelihara dan terus membangun warisan bangsa Yunani dan Romawi. Pendekatan ilmu geografi yang pertama yaitu pendekatan spasial atau keruangan. Pendekatan keruangan adalah upaya dalam mengkaji rangkaian persamaan dari perbedaan fenomena
geosfer dalam ruang dengan menelaah masing-masing aspek-aspek keruangannya. Yang kedua, pendekatan ekologi atau lingkungan. Pendekatan ekologi berdasarkan pada salah satu prinsip disiplin ilmu biologi, yaitu interrelasi yang menonjol antara makhluk hidup dan lingkungan. Yang ketiga, pendekatan regional atau kompleks wilayah. Analisis kompleks wilayah ini membandingkan berbagai kawasan di muka bumi dengan memperhatikan aspek-aspek keruangan dan lingkungan dari masing-masing wilayah secara komprehensif. Yang keempat ada sejarah. Pengertian sejarah. Sejarah adalah kajian tentang masa lampau, khususnya bagaimana kaitannya dengan manusia. Ada beberapa definisi sejarah menurut para ahli, yaitu yang pertama, menurut Muhammad Yamin, sejarah adalah ilmu pengetahuan yang disusun atau hasil penyelidikan beberapa peristiwa yang dapat dibuktikan dengan bahan kenyataan. Menurut Kunto Wijoyo, sejarah adalah hal-hal yang menyungguhkan fakta secara diakronis, ideografis, unik, dan empiris. Perkembangan ilmu sejarah. Perkembangan ilmu sejarah akan terus berkembang sejalan dengan kehidupan peradaban manusia. Selama kehidupan manusia terus berlangsung dan tetap ada selama itu pula perkembangan sejarah. Adapun ruang lingkup sejarah yaitu yang pertama, sejarah sebagai peristiwa. Yang kedua, sejarah sebagai kisah. Yang ketiga, sejarah sebagai ilmu. Yang keempat, sejarah sebagai seni. Yang kelima yaitu ilmu ekonomi. Pengertian ekonomi. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia untuk mendapatkan dan mengelola sumber daya yang terbatas. Pengertian ekonomi menurut para ahli. Yang pertama, Adam Smith. Ekonomi adalah ilmu sistematis yang mempelajari tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, menurut Aristoteles, ekonomi adalah suatu cabang yang bisa digunakan melalui dua jalan, yaitu adanya kemungkinan untuk dipakai dan kemungkinan untuk ditukarkan dengan barang. Yang ketiga, menurut Abraham Maslow, ekonomi adalah ilmu yang berguna untuk menyelesaikan berbagai permasalahan hidup manusia. Jenis penelitian ekonomi. Yang pertama, metode eduktif. Metode eduktif adalah metode yang berkaitan dengan sebuah keputusan tertentu dengan mengumpulkan semua data maupun informasi di dalam realitas kehidupan manusia. Yang kedua, metode deduktif. Metode deduktif adalah untuk bekerja atas dasar ketentuan hukum maupun prinsip umum di mana telah diuji kebenarannya. Yang ketiga, metode matematika. Metode matematika adalah suatu metode dalam ilmu ekonomi untuk memecahkan persoalan terkait menggunakan cara yang matematis. Yang keempat, metode statistika. Metode statistika adalah metode yang dipakai guna melakukan pemecahan masalah ekonomi. Yang keenam itu ada psikologi sosial. Pengertian psikologi sosial. Psikologi sosial adalah salah satu cabang yang mempelajari perilaku manusia dalam situasi sosial. Pendekatan dalam psikologi sosial. Menurut pendekatan perilaku, pada dasarnya tingkah laku adalah respon atas atau stimulus yang datang. 2. Pendekatan neurobiologi berupaya mengkaitkan perilaku yang terlibat dalam industri dan kimia yang terjadi di dalam tubuh serta menentukan proses neurobiologis yang mendasari perilaku. Yang ketiga, pendekatan kognitif, bahwa tingkah laku adalah sebuah proses mental di mana individu aktif dalam menangkap, menilai, membandingkan, dan menanggapi stimulus sebelum melakukan reaksi. Yang ketujuh itu ada ilmu politik. Definisi politik. Politik adalah ilmu yang mempelajari suatu segi khusus dari kehidupan masyarakat yang menyangkut soal kekuasaan didik secara umum. Ilmu politik adalah ilmu yang mengkaji tentang hubungan kekuasaan. Definisi politik menurut para ahli yang pertama yaitu Aristoteles. Politik adalah ilmu yang membahas tentang asas dan tujuan terbentuknya negara.